semuanya. Selamat datang di podcast kami, Institut Kesehatan Deli Usaha Deli Tua dengan program studi Teknologi Laboratorium Medis. Pada episode kali ini, kita akan membahas seputar teknologi laboratorium medis. Pernah nggak sih teman-teman datang ke rumah sakit atau puskesmas, lalu diminta melakukan pemeriksaan darah dan urin? Pastinya pernah dong. Pasti pernah dong, tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya siapa sih yang memeriksa sampel itu? Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita perkenalan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Nia Suharni Simarmata, saya Prodi Teknologi Laboratorium Medis tingkat 2 dan teman kita Maria Krisyani Waruwu, Prodi Teknologi Laboratorium Medis tingkat 2. Di sini kita kedatangan dua narasumber hebat yang tahu banget tentang TLM. Di sini ada Bapak Terang dan Dr. Amril. Selamat siang. Pada episode kali ini, kita akan mengobrol santai tentang sejarah dan keunikan teknologi laboratorium medis. Jadi buat kalian yang masih bingung tentang TLM, jangan kemana-mana ya, tetap saksikan episode kali ini karena episode kali ini sangat menarik dan akan membahas seputaran tentang TLM. Oke teman-teman, teman-teman tahu nggak sih gimana awal mula terbentuknya Prodi Teknologi Laboratorium Medis? Kira-kira awal mula terbentuknya ada Prodi Teknologi Laboratorium Medis bagaimana ya Pak? Kalau itu kita pikirkan, kita harus kembali back sejarah gitu ya. Teknologi laboratorium medis ini awalnya dulu itu adalah disebut dengan sekolah pengatur analisa. Itu tahun 50-an. 50-an kira-kira pertengahan 50 ya, sekolah pengatur analisa. Di mana pada saat itu setiap diagnostik penyakit harus melalui pemeriksaan laboratorium. Itu kuncinya. Kemudian tahun sudah itu karena di situ dari tamat SMP itu dua periode analis khusus atau analis umum. Jadi analis khusus 2 tahun, analis umum 2 tahun. Ya, jadi analis khusus itu analis khusus itu adalah 2 jurusan, kimia, analis kimia dan analis bakteriologi. Nah, kemudian di sini tahun 1984 ada regulasi bahwasanya dinyatakan seorang dokter dengan pembantunya para medis ini yang mana dari SMP tidak relevan. Sehingga terjadilah regulasi dinamakan itu penerimaan pendidikan tenaga medis itu dari SMA. Maka situ terbentuklah akademi analis. Ya, sebelum terbentuk akademi analis, maka terbentuklah di situ dari SMP Sekolah Menengah Analis Atas, SMAK. Jadi tahun awal 2000-an kalau nggak saya 2002, maka terbentuklah akademi analis yang berdiri sendiri. Kemudian ini di situ keperawatan, akademi analis, Kesling ya masing-masing di sendiri sehingga terjadi regulasi menjadikan satu yaitu Poltekkes. Nah, kemudian itulah sejarah TLM. Kemudian di samping ini karena akademi analis ini adalah suatu pendidikan yang cukup komprehensif, cukup meluas, maka ini akan dibentuklah sesuatu yang dibentuklah regulasi bahwasanya di sini akan dikatakan karena tenaga laboratorium itu harus melalui suatu ketentuan yang mana dapat bekerja akan terbentuk suatu kelompok yang disebut dengan teknologi oleh organisasi Patelki pada saat itu. Memang kebetulan saya waktu itu ketua Patelki. Ya, tapi saya mengundurkan diri, maka saya bentuk IAK, tapi IAK tidak berkembang. Kemudian sudah itu dibentuklah suatu institusi yang disebut dengan teknologi laboratorium medis yang khusus untuk laboratorium yang dengan predikat D3. Nah, di sini ada ditentukan atau maksudnya diperkecil skup materi-materi situ. Di mana pada teknologi laboratorium medis D3 dihilangkan beberapa mata kuliah, termasuk kimia mami, kimia analitik, dan satu lagi saya lupa ya. Dan ada penambahan mata kuliah manajemen lab itu
apa namanya untuk saya lupa, ada 2 mata kuliah tambahan ya, saya lupa itu. Itu terbentuk. Kemudian beberapa waktu karena ini hanya bersifat vokasi dari D3, maka banyak dibutuhkan tenaga-tenaga yang bersifat skill tinggi, maka terbentuklah yang tingkat S0 itu D4. Walaupun D3 masih ada, tapi itu fungsinya berbeda. Nah, jadi di sini di D4 ini karena pada saat itu akademialis ada mata kuliah yang dihilangkan, di D4 dimunculkan. Itulah kimia mami tadi ya, dengan biokimianya dan biologi molekuler. Ya, biologi molekuler di D3 nggak ada, hanya yang ada di D4. Nah, oleh karena itu di sini akan dituntut oleh perkembangan teknologi, bahwasanya teknologi laboratorium medis ini dituntut mempunyai suatu skill yang tinggi agar dapat menentukan diagnostik penyakit dari berbagai versi apa saja. Apa itu kira-kira nanti mungkin Bapak kita Pak Dr. Amri mungkin lebih paham tentang itu karena dia merupakan suatu baik seorang dokter, ahli biomolekuler dan juga seorang kaprodi kita gitu ya. Jadi kalau tentang sejarah itu kira-kira sejarahnya. Itu saya rasa tentang sejarah TLM. Jadi TLM bukan hanya sekadar anak laboratorium ya Pak, tapi merupakan bagian penting dalam perkembangan dunia kesehatan. Nah, kita sekarang masuk nih, sering di kalangan masyarakat muncul pertanyaan Pak, apa sih uniknya TLM? Boleh dong dokter menjelaskan apa sih uniknya TLM itu, sehingga adik-adik yang masih bingung memilih prodi apa, TLM menjadi solusinya. Boleh dong dokter, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. TLM unggul. Ya. Jadi kesempatan ini perlu kami pertegas bahwa TLM ini merupakan hasil daripada sintesis apa yang disampaikan oleh pakar kita tadi, dimulai daripada tahun 70-an sebenarnya. Kalau dulu namanya kalau udah orientasi keperawatan sekolah juru rawat, ini sekolah juru analis kesehatan, sehingga berkembang menjadi D4 TLM, bahkan S2 teknologi laboratorium medik sekarang ini sudah ada, dan ini akan dirancang menjadi unggulan S3 teknologi laboratorium medik. Hanya memang di Medan Sumatera Utara S2 laboratorium medik atau TLM ini masih melalui proses. Nah, jadi keunggulan daripada kita di D4 TLM IKDH ini adalah unggul di bidang teknologi laboratorium medik. Nah, kita tahu bersama bahwa semua D4 TLM ini atau D3 ini orientasinya kepada bagaimana melakukan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan masalah-masalah yang didapati di rumah sakit oleh pasien. Hanya kita dalam hal ini memiliki keunggulan. Di samping daripada lulusan kita memiliki kompetensi untuk tersebut, kita mempunyai kompetensi mereka bisa melakukan pemeriksaan biomolekuler, dan ini sangat penting. Kenapa? Karena sekarang ini banyak profesional medicine atau ahli-ahli kesehatan yang sangat terbantu dengan adanya teknologi biomolekuler ini. Nah, contohnya kita juga memiliki prodi kedokteran yang unggulannya adalah bagaimana mengelaborasi tentang kesehatan pekerja. Jadi akan lebih mempercepat penyakit-penyakit yang terdiagnosis lewat pemeriksaan biomolekuler. Nah, kemudian hal-hal yang paling penting juga memang dalam hal ini saya mau sampaikan bahwa di kampus kita prodi D4 TLM sudah lengkap memfasilitasi semua kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan unggulan kita tersebut. Jadi saya pikir adalah langkah yang sangat tepat kalau pada kesempatan ini saya sebagai ketua program studi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk segera mendaftarkan ke D4 TLM. Dan kesempatan ini tentu tidak terjadi dua kali. Jadi mari bersama-sama nikmati dan lihat bagaimana prodi kita akan melakukan satu improvisasi, akan melakukan satu perbaikan-perbaikan supaya lulusan kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wah, berarti ATLM itu seperti detektif kesehatan ya teman-teman? Benar, ya.
Tapi perlu saya tambahkan, tadi ada pertanyaan keunikan suatu TLM. Namanya teknologi. TLM itu adalah suatu pendidikan yang mempunyai inovasi-inovasi ke depan. Dan keunikannya adalah bahwasanya tenaga laboratorium itu adalah suatu tenaga yang mempunyai pokok diagnostik di dalam suatu penyakit dasar. Kita tahu di perundang-undangan bahwasanya menentukan diagnosa suatu penyakit infeksi tanpa hasil laboratorium itu tidak benar. Itu keunikannya satu untuk TLM. Jadi di mana kita tahu bahwasanya melalui pemeriksaan laboratorium kita dapat mengetahui apa penyebab seseorang itu penyakit. Oleh karena itu tenaga laboratorium maupun TLM sangat dibutuhkan. Jadi banyak orang sekarang berpikirnya apa itu TLM? Memang TLM itu tenaga laboratorium itu tidak dikenal orang karena dia sejak mulai dia masuk bekerja sampai selesai dia akan di ruangan, nggak akan keluar. Lain dengan perawat, lain dengan dokter. Dia tetap berhubungan dengan pasien. Kita nggak berhubungan dengan pasien. TLM nggak berhubungan dengan pasien. Dia hanya berhubungan dengan sampel. Dan malah kadang-kadang dia tidak mengenal pasien itu siapa. Itu dia keunikannya. Kalau ditanya tentang keunikan ya. Nah, tapi kalau tanya tentang fungsi tadi, seperti kata Pak Kaprodi kita memang besar. Ya, di mana kita mempunyai suatu keunggulan yaitu biomolekuler. Itu kedepannya sangat-sangat dibutuhkan di mana diagnostik tentang biomolekuler itu sangat baik. Memang hebat kita mempunyai suatu keunggulan biomolekuler. Ya, kita tahu bahwasanya fasilitas yang disediakan oleh institusi kan cukup. Ya, kita lihat memang cukup memadai. Saya lihat itu biomolekuler. Ya, itu makanya kenalah adik-adik kami, ya, anak-anak kami yang mau menempuh pendidikan di bidang vokasi kesehatan. Ya itu kalian himbau. Itu keunikannya. Saya rasa itu saya tambahnya. Kalau tadi kata Bapak ada sampel biologis, biasanya TLM ini bekerja menggunakan sampel biologis apa sih Pak kalau boleh tahu? Biologis itu banyak ya, sampel biologis yang baik berbahaya tidak berbahaya. Contoh aja paling ringan. Umpamanya kamu diminta oleh dokter sampel darah. Kan termasuk sampel biologis ya, darah. Nah, kita nggak tahu apa di situ. Di darah itu. Bisa aja virus, bisa aja bakteri, bisa aja semua parasit, ya, bisa aja jamur. Nah itulah. Jadi kalau bagaimana penanganannya, itulah yang kita pelajari di TLM ini. Supaya menghindari jangan terjadi suatu, kan banyak kita dengar ya sekarang sakit ada infeksi nosokomial. Banyak. Seorang TLM cenderung di atas 60% bisa mendapat nosokomial. Kalau tidak sesuai dengan SOP dan K3 ya, keselamatan kerja itu saya rasa. Jadi teman-teman, TLM ini sangat penting loh teman-teman, karena dengan sampel darah aja kita bisa tahu seseorang pasien ini terkena penyakit apa. Tapi kita juga harus hati-hati karena dengan sampel darah itu kita bisa terkena virus dari pasien. Jadi saat penanganan sampel kita harus melakukan prosedur K3 yang tepat. Atau seseorang sering merasa haus, sederhananya kita bisa melakukan pemeriksaan gula darah atau mengetahui kondisi lainnya. Yang menarik lagi, bidang TLM juga sangat luas. Bukan ada hematologi, ada kimia klinik, ada mikrobiologi, ada parasitologi, ada imunosenologi, ada urinalisa, hingga biologi molekuler yang menjadi dasar TLM di sini. Sekarang kita harus tahu nih, apa sih peran ahli teknologi laboratorium di rumah sakit sebagai penunjang diagnosis. Jadi menurut Bapak, peran kami di rumah sakit untuk menunjang diagnosis apa ya Pak? Yang lebih spesifik pertanyaannya menunjang dalam hal apa? Menunjang dalam hal mengetahui apakah penyakit pasien itu apa dan bagaimana cara penanganannya. Satu contoh saya kata tadi, kita contohnya darah ya. Ini contohnya darah sampel ini contoh darah juga. Nah, kalaulah umpamanya ini kita tidak akan terlepas daripada dokter ya, semua dokter kuncinya. Seorang datang dengan keadaan demam, kita tahu penyebab demam itu banyak ya, berarti ada infeksi. Nah, maka bisa aja dokter itu menyatakan kepada kita, ini ada pasien saya demam, tolong periksa apa penyebab demam.
Nah, berdasarkan kamu tenaga laboratorium medis kan kamu sudah mempelajari apa penyebab demam. Otomatis kan kita tahu kalau kita ambil sampel darah tadi penyebab demam kan kita harus tahu tuh berapa jumlah leukositnya. Jumlah leukosit, apakah dia leukositosis atau leukopenia. Demam. Seorang demam kalau leukopenia kita udah tahu kemana arahnya. Yang tadi kita katakan darah ada bakteri, kemungkinan juga berarti ada bakteri yang menyebabkan demam. Tapi umumnya secara teori bahwasanya orang demam pasti leukosit tinggi leukositnya. Tapi pada suatu infeksi tertentu leukosit ada turun. Nah kita sudah tahu apa itu penyebabnya. Contohnya adalah salmonella umpamanya kan. Kalau infeksi tipoid kan leukositnya down. Nah, jadi ini kenapa dokter minta gitu supaya dia tahu pemberian antibiotik. Kita tahu antibiotik itu adalah suatu obat yang dapat menekan produksi leukosit. Jadi kalau demam tipoid karena makan antibiotik leukosit tertekan, kan baru bahaya. Nah ini itu tentunya kerjasama dengan seorang dokter. Nah, kita nggak terlepas dari seorang dokter. Saya tambahkan dikit ya. Silakan. Ya. Jadi sebenarnya peran daripada ATLM ini khususnya D4 ini agak berbeda dengan D3. Kita kan orientasinya sekarang D4. Yang pertama ini perannya sebagai manajemen laboratorium. Nah diharapkan nanti para kandidat-kandidat daripada D4 atau mahasiswa kita saat ini yang berpraktek di rumah sakit, mereka mampu melakukan pengelolaan operasional. Nah bukan hanya di dalam hal pemanfaatan alat tersebut. Nah kemudian yang kedua, mereka diharapkan mampu melakukan pengujian spesialistik. Ini artinya bahwa mereka bisa mengerjakan secara kompleks sampel-sampel biologis, termasuk biomolekuler. Jadi jaringan-jaringan yang diambil dari pasien tersebut, mereka mampu melakukan hal tersebut. Itu fungsi yang kedua, ya nak ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah spesifik riset dan pengembangan. Nah jadi diharapkan nanti ini kerjasama yang sangat terintegrasi dengan pakar-pakar biomolekuler. Maka nanti kalau ada pertanyaan sejauh mana orientasi pekerjaan kami, jawabannya bukan hanya di laboratorium, di dalam riset dan pengembangan. Nah tentu dalam hal ini kami terutama di pendidikan S3 ini sangat mengharapkan kolaborasi dari D4 TLM yang menguasai tentang apa itu biomolekuler. Itu tadi ya, riset dan pengembangan. Nah kemudian yang paling menarik adalah kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini banyak kita lihat alumni-alumni dari berbagai program studi ini kalau tidak bekerja dipekerjakan menjadi seorang pekerja, mereka tidak mungkin tahu arah. Hanya saya sampaikan D4 TLM ini memiliki kemampuan untuk berwirausaha, membuka laboratorium. Kenapa? Karena kompetensi daripada tenaga-tenaga tersebut salah satunya adalah D4 TLM. Jadi saya pikir ya kita ini merupakan satu profesi yang sangat-sangat prospek ke depan untuk itu. Jadi jangan takut kalau untuk bekerja untuk hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat saat ini, bekerja susah, pendidikan itu udah mahal, ini bahkan sebaliknya tidak akan susah bekerja, yang penting mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan D4 TLM kita di tempat ini IKDH Deli Husada ini adalah D4 yang dikemas dengan program-program yang baik. Bahkan saya berpikir, saya sebagai Kaprodi, saya melihat tidak ada semenit pun atau beberapa menit pun itu terbuang waktu untuk pendidikan, karena terus diisi dengan baik, sehingga evaluasi yang kita lakukan setiap periode per semester itu menunjukkan nilai penambahan. Terima kasih. Jadi begitu teman-teman, tentang TLM sudah dijabarkan tadi, dan prospek kerjanya itu sangat luas, tidak hanya di rumah sakit, di puskesmas, tapi kita bisa membuka laboratorium sendiri. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung mencari program studi, kenapa sih harus memilih TLM ataupun daripada program studi lainnya? Boleh? Saya tambahkan dikit. Di IKDH kita punya kolaborasi dengan lintas luar negeri. Artinya kita punya lembaga yang
mengurusi alumni-alumni yang akan bekerja ke luar negeri. Dan memang terbukti sampai saat ini Institut Kesehatan Deli Husada salah satunya adalah pemasok tenaga kerja ke luar negeri yang terbesar di Sumatera Utara. Dan ini akan diikuti oleh TLM. Kalau selama ini sudah dilakukan secara progresif oleh kebidanan, keperawatan, kemudian tenaga-tenaga lain, dan memang karena kebetulan kita ini mungkin tahun depan atau beberapa periode berikutnya kita akan menamatkan, tentu ini sudah kita jajaki bersama oleh lembaga yang sudah menentukan. Jadi saya pikir D4 TLM IKDH luar biasa. Oke, jadi nggak terasa nih kita udah di penghujung podcast pada hari ini. Jadi TLM bukan hanya tentang darah, mikroskop, atau tabung reaksi. TLM adalah ilmu yang menghubungkan tentang kesehatan, teknologi, ketelitian, dan pelayanan untuk membantu kesehatan masyarakat. Bagi kalian yang ingin bergabung dengan dunia kesehatan Dan suka belajar hal baru, dan ingin memiliki keterampilan di bidang laboratorium, TLM bisa menjadi pilihan masa depanmu. Karena di balik setiap hasil laboratorium, ada ilmu, ada ketelitian dan proses panjang yang penuh dengan tanggung jawab. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. salam sehat, Dan jangan lupa, kenalan dengan TLM, kenali masa depanmu. TLM IKDH, unggul dan luar biasa.